Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita akan segera memulai ibadah, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun.
Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10 sampai 15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Engkau yang bertahta untuk setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami selalu percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, ya Rabb Hashem, ya Rabb Hashem, ya Rabb Hashem. Haleluya, kami percaya, kami percaya. Haleluya. Mari sidang Jumat sekalian, untuk kita bersatu hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu Bapa. Dan juga keempat wakilnya, berikan mereka kesehatian. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4, Bapak Pendeta Welera Kauntu, beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, dan cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Bu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan Kau lindungi dan Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona akan segera selesai dari bangsa kami. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami berdoa secara khusus untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, beserta juga dengan jajaran kementerian, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sehati Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIE dan juga EPT Bapa. Biarlah Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk menangkan jiwa. Kami percaya Bapak, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Bapak. Kami berdoa untuk generasi Yeremia juga. Biarlah generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan. Mereka Tuhan boleh bergerak Tuhan. Segenap hati mereka cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami juga menyerahkan jemaat IGB Home. Bapa, Kau berikan Tuhan berkat kepada mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Dan setiap masalah Tuhan, Engkau yang beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan boleh terus hidup Tuhan dengan taat dan setia. Dan mereka Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GPI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00 via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Mari kita tinggikan Dia. Kita mau katakan Kau Allah sanggup melakukan segala perkara. bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
Mari kita sorakan haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang siapkan hati kami supaya kami bisa menjadi pendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara semua dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan kita, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu pada kami sepanjang hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan, bahkan bulan demi bulan dan bahkan bertahun demi tahun Engkau terus menjagai kami Tuhan Yesus. Biarkanlah hari ini Tuhan Engkau urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, yang mendengarkan firman ibadah online ini Tuhan Yesus. Urapi kami
berikanlah kami hati dan telinga seorang murid Tuhan. Dan juga urapi hamba yang gak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus. Biarkan apa yang hamba katakan itu adalah isi daripada hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi semua shalom. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sebelum lagi kita masuk firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang ambil bagian, WL, imam musik, singer, kalau ada, editor terutama yang edit sampai malam-malam. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati semua saudara berlimpah-limpah. Dan setiap saudara yang setia yang ikutin ibadah online Home Palem Galaksi ini, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati. Haleluya, kita mau masuk dalam firman Tuhan kita. Tema hari ini saya mau bawa mengenai garam dunia. Kalau saya bawa tema mengenai garam dunia, pasti semua saudara sudah hafal di mana menemukan firman Tuhan mengenai garam dunia. Biasanya garam dunia itu diikuti dengan terang dunia. Tapi hari ini saya mau bahas garam dunia saja dulu. Mari kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bagi saya, menurut saya baca terus, saya telaah. Ini firman yang sungguh-sungguh pendek kalau saya bilang, tapi penuh arti dan penuh pendalaman. Kalau saya perhatikan, saya telaah, saya mengerti lagi, saya tanya Tuhan, isi daripada firman ini, saya makin takut saudaraku. Apalagi saya sebagai orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan, saya baca ini, saya makin ngeri. Kenapa ngeri? Kita baca lagi. Kamu adalah garam dunia, saudara dan saya yang hidup dalam Kristus. Jika saudara, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kita diasinkan? Kalau kita yang harusnya sebagai garam tawar, dengan apakah kita diasinkan? Sudah jelas kalau garam tidak asin, nggak ada guna. Itu harus dibuang dan diinjak orang. Dan kalau ada orang bilang sesuatu, misalnya serbuk putih, teman-teman, mari kita coba ini. Kita coba dan kita coba, ternyata nggak asin. Dan dia bilang itu garam. Sudah pasti bohong. Dikasih coba lagi serbuk putih. Ini garam loh. Kita coba lagi dan ternyata rasanya manis. Sudah pasti itu kan garam, itu gula. Yang namanya garam itu rasanya pasti asin. Sama-sama katakan dengan saya, garam pasti asin. Haleluya. Kita mau bedah lagi. Sekali lagi firman Tuhan garam dunia ini firman Tuhan yang sering banget dibawain oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih besar tentunya, yang lebih terkenal tentang garam dunia. Tapi hari ini mungkin bagi saudara yang dengar, saudara mau diteguhkan kembali mengenai garam dunia. Mungkin hari ini kita mau bedah lagi lebih dalam apa itu garam dunia. Kita bahas dulu dari mengenai garam. Garam dari arti yang sesungguhnya. Kalau garam adalah suatu zat yang merupakan gabungan dari dua zat beracun, yaitu natrium dan klorida. Kalau saudara ikut pelajaran tentang kimia atau fisika, kimia tepatnya ya, pasti saudara akan tahu mengenai natrium dan klorida. Kita baca yuk, apa sih bahaya natrium dan klorida? Bahaya natrium dan klorida itu saya bacain. Keracunan sebagai akibat masuknya bahan kimia ke dalam tubuh melalui paru-paru, mulut, dan kulit. Keracunan dapat berakibat fatal, hilang kesadaran, atau gangguan kesehatan yang baru dirasakan setelah beberapa tahun setelah bekerja atau menjelang pensiun. Itu bahaya ya. Masih lagi. Tadi keracunan. Yang kedua, iritasi sebagai akibat kontak dengan bahan kimia korosif. Misalnya peradangan dengan kulit, pada kulit dan pada mata dan saluran pernafasan. Dan lucunya, penyatuan
dua hal beracun ini menghasilkan zat baru yang menghilangkan sifat racun yang sebelumnya dan memiliki sifat yang penuh manfaat, yaitu garam. Yang tadinya, kalau kita sebagai garam dunia, yang tadinya kita datang dari berbagai macam awal hidup kita seperti apa, yang tadinya kita terlahir seperti apa, yang tadinya kita mungkin jahat, yang tadinya kita mungkin hina, datang dari berbagai macam latar belakang yang terlihat sangat tidak berarti kita ini. Namun sekarang ketika kita terima Tuhan dan kita mau jadi garam, kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang penuh hikmat. Di firman Tuhan Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan menyerahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari, sekali lagi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan memberi manfaat bagi orang lain. Sekali lagi, memberi manfaat bagi orang lain. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita terima Tuhan dan kita bilang harus jadi garam dunia, kita oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, kita menerima hidup baru. Yang harus kita lakukan, kita harus menjadi manfaat bagi orang lain. Manfaat bagi orang lain seperti apa? Ya seperti itu. Yang tadinya kita ya hidup seperti apa? Latar belakang dari macam-macam. Ada yang buruk, tapi ketika kita diperbarui, kita jadi garam dunia. Haleluya. Yang kedua, garam memberikan cita rasa, tetapi tidak menonjol. Biasanya kalau kita masak, kalau kita mencoba makanan dari berbagai macam restoran, apalagi restoran yang mahal gitu loh. Kita mencobai makanan steak wagyu, steak sapi yang mahal-mahal, steak daging sapi Kobe, yang harganya per kilo ya. Perasaan orang kalau makan daging Kobe, beef Kobe itu rasanya nggak sampai sekilo karena nggak mampu, mahal banget. Waktu itu saya pernah jalan-jalan ke Jepang dan saya lihat ada menu daging sapi Kobe dan saya langsung mundur cantik karena harganya mahal sekali. Itu mungkin sekali makan bisa sampai 7-9 juta, bahkan belasan juta. Tapi ketika kita makan itu, ketika kita makan steak yang paling mahal sekalipun, yang kita puji apanya? Apakah ketika kita makan steak yang paling enak, wah enak nih garamnya, seperti itu, asinnya pas? No, kita akan bilang steak Kobe ini enak tanpa kita peduliin, karena garam memenuhi rasa, cita rasa dalam makanan itu. Gini, meskipun kita sudah berjuang habis-habisan untuk berbuat baik dan menolong seseorang, seringkali kita dilupakan. Tetapi tidak ada yang sia-sia. Sama-sama katakan tidak ada yang sia-sia. Melalui perbuatan baik kita dan pertolongan kita yang dipimpin oleh Tuhan untuk menolong orang itu, nama Tuhan dimuliakan melalui orang itu meskipun kita dilupakan. Dan kita bisa bicara pada orang itu. Di Mazmur 115 ayat yang ke-1 kita berbicara seperti ini. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Sekali lagi, ketika kita berbuat balik, kita menolong, kita merangkul seseorang dari bawah sehingga dia sampai naik, dan kita dilupakan. Pada dasarnya itu lumrah, itu biasa. Tetapi ketika dia
makin naik dan dia memuliakan nama Tuhan. Itu yang luar biasa. Yang setuju sama saya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ini yang kedua. Kita buka yang ketiga. Garam itu harus meleleh atau melebur dan yang tinggal hanya rasanya. Tadi kita bahas tentang makan di makanan yang paling mahal di hotel, di restoran mahal, steak Kobe. Tapi kita bahas kali ini pun sampai dari makanan dari steak Kobe paling mahal, medium restaurant, small restaurant, dan bahkan mungkin hotel-hotel murah atau warung Tegal sekalipun. Pernah nggak saudara senang ketemu makanan yang selesai, yang sudah disajikan untuk saudara dan ada garamnya di sana? Apakah saudara senang? Saya jamin, meskipun saudara nggak suka masak, tapi pasti saudara nggak senang. Apa ini? Garamnya nggak ikut merata, ada di ujung sayurnya. Karena sifat garam harus meleleh atau melebur saat digunakan dalam masakan dan tidak lagi terlihat sebagai garam utuh. Yang setuju sama saya sama-sama katakan amin. Ini menggambarkan mengenai pengorbanan. Mungkin kita dibenci sama orang lain, tapi selalu pengampunan diberikan bagi orang-orang yang benci kita. Kita baca di 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup pribadi dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ini terkenal banget, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Garam harus meleleh. Sama-sama katakan, garam harus meleleh. Sama-sama katakan, kita harus ikut berkorban. Kalau kita sebagai label anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang ikut gaya Kristus, sebagai orang yang ikut maunya Tuhan, kita harus ikut dalam prosesnya tersebut. Dalam prosesnya tersebut. Ketika kita mau jadi garam, kita harus ikut dalam proses. Kita mungkin gak suka dengan proses dari Tuhan. Namun proses dari Tuhan juga bertujuan untuk membuang karakter lama kita. Dengar baik-baik. Setiap proses demi proses, demi proses, demi proses. Dan Tuhan akan hitungkan. Dan Tuhan akan lihat. Apakah kita benar-benar sudah membuang ego kita? Kalau saudara lihat ada orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi diproses terus. Berarti ada something wrong. Berarti ada masalah dalam ego karakternya. Dan Tuhan sayang. Kalau Tuhan mengizinkan dia belum membuang egonya, dia belum mengikis karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan dia ditingkatkan, dia diberkati, saya jamin 100% dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Saya jamin itu. Tapi ketika dia sudah terbentuk sedemikian rupa, sudah meleleh, sudah hancur, sudah lembur, dan tidak kelihatan lagi, dan Tuhan berkata, anakku sudah berhasil menjadi garam dunia, orang itu akan ditingkatkan, orang itu akan diberkati, orang itu akan diangkat lagi sama Tuhan. Yang setuju sama saya sama-sama katakan amin. Ya, sekali lagi, karakter kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus kikis. Kalau gak bisa cut langsung, kikis perlahan. Minta pertolongan sama Tuhan, kekuatan sama Tuhan. Haleluya. Yang keempat, ini ibu-ibu pasti setuju. Garam itu harus ditabur, bukan dituang. Dan garam itu digunakan dalam jumlah sedikit. Saya koreksi, bukan ibu-ibu saja, tapi bapak-bapak yang suka masak pasti setuju. Karena saya pernah ngalamin, saya ngeblur, saya lupa. Saya diundang makan di mana, di rumah seseorang. Dan ketika saya cobain, kalau nggak salah makanannya seafood atau apa ya, saya juga lupa. Tapi ketika saya makan,
itu rasanya luar biasa asin dan lucunya disajikan, saudaraku. Saya makan, kita kalau habis makan yang asin pasti yang pertama kita lakukan refleks kita, mulut kita ya, mata kita kan mengerucut seperti itu. Asin banget nih. Dan emang ternyata, dan si pemilik rumah itu, saya lupa siapa loh. Pemilik rumah ini nanya seperti ini, masih asin ya? Ditanya seperti itu, saudaraku. Dan saya udah curiga, there is something wrong. Kenapa ini? Dan istrinya atau suaminya, saya lupa siapa yang masak. Dan di antara mereka ngomong seperti ini, iya tadi dia masak, cuman pas lagi tuang tutup garamnya kebuka. Sehingga mereka berusaha untuk modif masakan itu. Ya ampun, ketuang semua. Harusnya kan kalau makannya sudah ketuang garam, harusnya mesti singkirkan, masak ulang. Mereka modif, tapi tetap garamnya asin banget, saudaraku. Sampai bilang, ya Tuhan, ampunilah Tuhan, asin banget ini. Makanya saya sangat setuju, garam itu nggak boleh dituang, harus ditabur pelan-pelan. Atau ya intinya sedikit. Garam yang dipakai harus sedikit dan pas. Saya mau bilang sebenarnya yang tepat tuh garam yang dipakai harus pas. Makanya firman Tuhan, ketika kita menjadi garam dunia, Tuhan gak mau kita berkumpul di semua garam. Apa yang terjadi dengan laut ketika semua garam bersatu? Air laut asin, gak bisa diminum. Kalau saudara haus dan saudara pergi ke laut, itu salah total. Kalau saudara haus, pergi ke isi air ulang, jangan ke laut, karena asin. Dan ketika saudara minum air laut, makin haus. Nah, karena itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya garis terbalik, karena itu pergilah. Bukan bilang karena itu stay aja bro, karena itu santai aja bro, enjoy aja bro. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Karena itu pergilah. Sama-sama katakan dengan saya, kita harus pergi. Kita harus pergi memberitakan Yesus. Sama-sama katakan, kita harus pergi memberitakan Yesus. Haleluya, haleluya. Berikutnya, garam dapat dipakai sebagai pengawet dan steril. Di dalam kitab 2 Raja-Raja ya, pasal 2 19 sampai 22. Saya bacain aja buat saudara karena agak panjang nih ya. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Untuk menjadi garam dunia, kita pun dituntut memiliki kemunian hidup. Arti kata kemunian adalah keadaan murni, keaslian, kesucian. Jika kita sendiri nggak hidup dalam kekudusan kesucian, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kita adalah garam dunia. Kita mensterilkan sesuatu yang jahat. Kita menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebaikan kepada orang yang terbelenggu dengan hal jahat. Sebelumnya kita menjadi garam dunia, kita harus sterilkan diri kita dulu. Kita harus sterilkan diri kita dulu. Di dalam perkataan kita, tingkah laku kita, di dalam kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Itu di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kita harus menjadi steril sebelum mensterilkan.
Yang setuju sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Terakhir, 6. Kalau misalnya ibadah onsite ketika terakhir mujizat terjadi, mata terbuka, kepala terangkat, bangun semua orang-orang biasanya kalau ngomong terakhir. Tapi online saya percaya lebih semangat. Amin. Yang keenam, garam menimbulkan rasa haus. Ini yang harus ditekankan, dan banyak anak-anak Tuhan, bahkan saya mau bilang loh, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sulit untuk menimbulkan rasa haus. Keberadaan kita ini loh sebagai garam bikin orang semangat mencari Tuhan, atau membuat orang menjadi a priori, kalau bahasa saya, apatis sama Tuhan. Percumalah doa-doa sama Tuhan. Bener kan bro? Nanya ke kita yang hamba Tuhan. Berarti udah jelas kita itu tidak menjadi garam dunia. Tapi ketika kita hadir, bro, ketika kamu hadir bro, rasanya pengen nyembah Tuhan aja loh. 1 Petrus 2 ayat 2. Sehingga kita bisa menjadi, dan ketika kita bersama orang, dan orang bisa menjadi seperti ayat ini. Seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika kehadiran kita membuat orang semangat, you already become salt. Saudara sudah berhasil menjadi garam dunia. Semangatnya tentu saja ya, semangat cari Tuhan, bukan semangat mencari yang aneh-aneh. Saya punya kesimpulan seperti ini. Jika keberadaan kita menjadi batu sandungan bagi nama Tuhan, sudah jelas kita bukan menjadi garam dunia. Dan sangat disayangkan jika kita sudah mengenal Tuhan, tapi tingkah laku kita malah membuat orang malah menjauh dari Tuhan. Dan parahnya membuat orang itu jadi kepahitan. Maka Anda dan saya bicara juga saya nggak mau nuduh. Maka saudara dan saya sudah seharusnya seperti dia firman katakan, harus dibuang dan diinjak orang. Dan di firman itu sudah jelas dikatakan tidak ada pertolongan dari sorga jika kita sudah menjadi pengikut Kristus, mengenal Tuhan, tetapi tidak asin seperti layaknya garam. Gak ada pertolongan sorga, gak ada. Yang dapat menolong kita untuk menjadi garam yang seperti firman Tuhan katakan adalah kemauan diri kita sendiri. Dan tentu kekuatan daripada Tuhan. Tuhan selalu mempersiapkan kekuatan buat kita. Tapi seberapa mau kita menjadi garam, seberapa mau kita mau menjadi berkat bagi orang melalui kehidupan kita untuk orang mengenal Kristus. Itu dari kita sendiri. Tuhan sudah persiapkan kekuatan itu semua. Kita harus minta sama Tuhan. Kita harus klaim kekuatan itu. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan selesai sampai sini Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu terus bekerja pada kami, di setiap kami Tuhan yang duduk di online ini Tuhan Yesus, di ibadah online ini, yang duduk fokus mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan, sterilkan kami, urapi kami, bahkan berkati kami Tuhan, supaya orang melihat kami penuh kemuliaan-Mu. Tunjukkan mujizat-Mu pada kami Tuhan. Dan juga biarkan siapkan hati kami Tuhan, supaya kami ketika menerima mujizat-Mu, kami nggak kabur dari Engkau, kami nggak lari dari Engkau, tapi kami makin cinta mati-matian sama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami menjadi garam dunia dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hai dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.